Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma, amin. Hadratul kiram segenap bapak sekalian, jamaah pengajian Masjid Al-Muhajirin kaum Islam Kepaon, ya Allah rahmati. Mari senantiasa kita panjatkan bersyukur pada Allah sehingga kesempatan ini kita jadikan kesempatan untuk bisa menggali sebanyak mungkin ilmu-Nya Allah yang malam hari ini insyaallah ilmu terkait dengan hukum keluarga, khususnya tentang waris. Salam dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan seluruh umatnya. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah juga berfirman dalam surahnya, dalam ayatnya, yakni lirijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabin walin-nisa'i nasibun mimma tarakal walid wal aqrabin. Kemudian dalam sebuah hadis Rasulullah juga bersabda, riwayat Bukhari Muslim, bunyinya ada al-hiqul fara'id bi ahliha fama baqiya fahuwa li aulir rajulin zakarin. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu yang kami muliakan, sudah 2 kali bertemu sampai hari ini kita bahas tentang waris, tapi saya ingin mempertegas biar kita betul-betul paham terkait dengan bab ini. Maka kami mohon nantinya Bapak Ibu, khususnya Bapak-bapak, bisa banyak bertanya terkait dengan ilmu waris ini. Ilmu waris itu ada 3 nama ya. Ini saya perlu pertegas biar tidak bingung. Ada yang menyebut dengan nama istilah ilmu faraid, kemudian ada namanya fikih mawaris, ada namanya hukmul waris. Nah, kalau ada papan saya mungkin uraikan bahwa ilmu faraid itu maksudnya yang dipandang itu bagian-bagian pada ahli waris, yaitu furodahnya, sehingga dinamanya ilmu faraid. Karena yang dilihat itu bagian-bagian yang diperoleh oleh ahli waris terhadap harta yang ditinggal. Kemudian fikih mawaris itu karena yang menjadi objeknya itu adalah yang meninggal dunia. Yaitu yang menjadi objeknya adalah harta. Makanya maurus itu artinya miros, itu artinya harta atau pusaka. Bahasanya Al-Quran mungkin miros, bahasanya orang sana namanya pusaka, mungkin bahasa orang lain namanya tirkah, atau bahasa yang lain namanya apa, itu terserah. Yang penting fikih mawaris itu objeknya yang dia lihat itu adalah harta warisan, makanya namanya fikih mawaris. Kalau hukmul waris yang dilihat itu adalah objeknya yang menerima waris, al-waris, sehingga ada namanya hukum waris. Nah, ini biar tidak salah paham. Kok beda-beda Pak namanya? Ya itulah namanya, macam mana terserah lah. Besok ada istilah baru juga muncul, terserah. Yang namanya definisinya sama, seperti itu. Itu yang pertama, mohon dipahami. Kemudian yang kedua, dalam ilmu waris itu ada minimal 4 asas ya. Ini mungkin dalam fikih pada umumnya tidak dibahas secara rinci, tapi seakan dalam ilmu pengembangannya banyak penelitian tentang waris, maka ada minimal 4 asas. Yang pertama asas ijbari, orang bilang ya. Ijbari artinya adalah keterpaksaan. Bahasa lainnya yang saya katakan dari kemarin itu adalah peralihan. Jadi bicara waris itu sifatnya adalah ijbar. Suka nggak suka, diingat atau tidak diinginkan, setuju tidak setuju, itu harus dilaksanakan. Ada orang tua benci sekali sama anaknya, berjanji kalau saya mati dia nggak akan dapat waris. Tidak bisa Pak, ijbari Pak. Ijbari itu artinya dia itu
suka nggak suka akan terjadi Pak. Ya, ingat itu. Kecuali dia melanggar ada tiga hal, baru dia nggak berdapat. Itu namanya asas ijbari, yaitu asas peralihan seorang yang meninggal dunia, meninggal harta, maka dialih kepada ahli warisnya. Itu namanya ijbari. Jadi itu kehendak Allah Pak, bukan kehendak manusia. Mau manusia mempertahankan hartanya, tetap akan beralih kepada ahli warisnya, seperti itu. Kemudian ada namanya asas yang kedua, asas bilateral. Nah, ini menarik sebenarnya. Asas di Islam itu adalah asas bilateral. Lain dengan agama mungkin yang lain, ada agama A mungkin dia banyak yang menerima waris itu hanya sisi keluarga dari bapak atau dari laki-laki. Kalau Islam tidak, semua dapat. Makanya dalam Al-Quran surah An-Nisa tadi jelas saya baca, lirijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabin. Seorang laki itu memiliki bagian dari bapak ibunya atau dari kerabatnya. Nah, walinisai nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabin. Pihak perempuan mendapat dari bapak ibunya atau karib kerabatnya. Jadi semua dapat. Nanti akan ada perbincangan, kok si A dapat banyak, kok si B dapat sedikit. Nah, kita akan uji nanti ya. Kemudian itu asas yang kedua namanya asas bilateral. Yang ketiga ada namanya asas individual. Nah ya, saya tulis ya, enggak perlu ya. Kalau tulis mungkin waktunya ya, enggak cukup ya. Nah itu. Tapi kalau memang mau dijelasin boleh. Yang ketiga itu asas individual Pak. Memiliki harta tuh enggak berserikat. Gini Pak ya, Bapak dapat warisan itu bagian itu enggak boleh Pak. Oh, bagian saya dengan bagian si B enggak boleh. Individual. Bapak dapat warisan segini, itu hak Bapak pribadi. Ya. Pribadi. Bukan kolektif, enggak. Enggak ada namanya warisan itu kolektif, enggak ada. Semuanya pribadi, hak individual, ya. Jadi kalau dibagi harta, Anda segini, Anda segitu, hak individual. Kalau dia berserikat, bukan bagi waris namanya, itu namanya berserikat lain, berdagang, kemudian berkongsi, silakan ya, seperti itu, beda ya. Jadi orang yang menerima waris itu hak penuh dia punya hak penuh ya, dia hak penuh, tidak boleh orang lain untuk mencampuri hak tersebut. Kalau masalah hak itu kemudian digunakan kemana saja, itu hak yang memiliki harta tersebut. Makanya Pak, mohon maaf, kalau ada bagi waris Pak, jangan Bapak mengatakan, oh sedikit, nggak mau saya bagi-bagi. Tak boleh Pak. Mau sejengkal, mau dua jengkal, Bapak harus tahu bagian Bapak. Masalah kemudian Bapak mau pakai, mau nggak pakai, mau terima, nggak terima, hak Bapak juga, seperti itu. Setelah diketahui ini saya dapat cuma setengah air, ya terima dulu setengah air. Kemudian setengah air ini mau dikembalikan kepada siapa, mau dikasih siapa, hak Bapak. Nah, Bapak tidak boleh kemudian belum tahu bagiannya sudah nolak. Tiba-tiba mungkin ketahuan hartanya sedikit, tentunya pas digalir hartanya banyak, nanti nyesal ya, seperti itu. Jadi harus diterima, seperti itu. Namanya hak individual, ya harus diterima oleh setiap orang yang berhak atas harta tersebut. Kemudian yang ketiga, hak asas namanya asas adil yang merata Pak. Nah, di Islam tuh namanya adil merata, nama di Islam tuh. Atau istilah dalam penelitian itu saya lupa istilah, tapi yang jelas tuh adil merata. Adil merata maksud gini Pak, dia tidak adil kalau si A itu harus satu, kemudian si B itu satu, itu adil tidak. Tapi adil Islam itu akan dikaitkan dengan tujuan, dengan arah, kemudian dengan kondisi Pak. Mau contoh Pak, ada Pak. Kalau dibilang bahwa Islam itu tidak adil dalam konteks waris, kita uji dengan firman Allah surah An-Nisa, memang menyatakan sana bahwa lizzakari mislu hazin unsayain. Tetapi mohon maaf, juga Allah sudah menyatakan dalam firman surah An-Nisa juga bahwa seorang bapak dan ibu, ya, bapak dan ibu dia memiliki hak terhadap harta anaknya. Jikalau dia memiliki anak, maka dia berhak atas 1/6. Tapi manakala dia tidak memiliki anak, dia berhak mendapatkan 1/3. Bapak ibu Pak, bapak ibu itu lagi laki-laki perempuan Pak.
adil kan. Nah, kemudian kita lihat sekarang misalnya ke bawah, seorang anak laki-laki jikalau berkumpul dengan anak perempuan maka dia asobah, maka akan pembagiannya adalah dua anak bagian yang untuk anak laki-laki dan satu bagian untuk anak perempuan. Ini banyak disoroti oleh mungkin orang yang nggak suka ya dengan sistem waris di Islam, seolah-olah tidak adil, Pak. Nah, kemudian kita bisa kenapa itu tidak bisa disamaratakan? Karena seorang laki-laki dia akan menanggung beban dua juga manakala dia melakukan contohnya pernikahan. Jadi kalau anak laki-laki itu wajib hukumnya membayar mahar. Tapi kalau anak laki-laki, anak perempuan, dia menerima mahar. Nah, kalau dia mendapatkan dua bagian, anak perempuan itu satu bagian, manakala dia menikah, maka dia akan mendapatkan sama dengan anak laki-laki. Contoh misalnya dia dapat satu, anak laki dapat dua. Kemudian anak laki itu melamar seorang anak perempuan, dia akan memberikan satu hartanya kepada anak perempuan tersebut. Maka anak perempuan menjadi dapat dua, yang laki dapat satu. Nah ya, ini kondisi. Jadi dalam Islam itu tidak kita bisa lihat bahwa 1 tambah 1 sama dengan 2. Bukan begitu maksudnya. Adil dalam Islam itu adil dikaitkan dengan kondisi, situasi, arah dan tujuan dari sebuah hukum itu sendiri. Itu namanya adil dalam Islam. Nah, seperti tadi. Kemudian yang keempat, ada namanya asas meninggalnya yang memiliki harta. Nah, itu. Nah, jadi prinsipnya warisan itu, ilmu waris itu adalah meninggalnya yang memiliki harta. Ya, ingat tuh. Kalau ada bagi-bagi waris belum meninggalnya yang punya harta, maka itu bukan waris namanya, Pak. Itu namanya bisa hibah, bisa sedekah, ya bisa apalah terserah. Tapi bukan waris. Ada mungkin cerita di Pulau Jawa sana, Pak saya tuh sudah dibagiin waris sama orang tua saya. Anak adik saya segini, saya segitu. Terus orang tuanya ternyata belum meninggal dunia, maka itu bukan dikategorikan ilmu waris atau faraid, bukan ya, itu masih kategori hibah. Bisakah berubah? Kemungkinan berubah besar. Tiba-tiba pas bagi-bagi harta ternyata yang meninggal duluan, Pak ya, bukan yang punya harta yang meninggal duluan, malah ahli warisnya meninggal duluan. Tiba-tiba pas bagi-bagi harta bangkrut seperti itu, hartanya berkurang kan. Pas bagi-bagi harta si A dapat sekian, ternyata ada musibah, itu longsor misalnya kan, dan sebagainya, sehingga hartanya sebagian hilang. Itu belum dinyatakan waris dan tidak final, maka itu bisa berubah. Yang menentukan berubah adalah saat meninggalnya si pemilik harta, baru jatuh yang namanya waris mewarisi, seperti itu. Nah itu, ini harus dipahami ya, asas-asas ini biar tidak kita salah. Kemudian yang harus dipahami juga adalah tentang hal-hal yang mencegah mendapatkan warisan. Ini harus dipahami juga. Karena banyak kasus, Pak. Saya baru kemarin dapat kasus, ada seorang mu'alaf menikah dengan orang Islam, karena suaminya ini kesakitan alias disandra sama keluarganya, malah ada saudaranya perempuan yang keluar dari Islam malah menguasai harta peninggalan bapaknya. Terus saya nasihati ibu itu, ibu punya hak, silakan ibu pertahankan sampai manapun, saya bilang gitu. Nah, ini harus dipahami juga bahwa salah satu larangan mendapat harta waris itu adalah murtad. Orang yang murtad yang kita sepakati di sini itu murtad keluar agama ya, bukan murtad yang aneh-aneh. Murtad keluar dari keyakinan beragama Islam. Maka kalau ada saudara kita, orang tua belum meninggal, tiba-tiba dia kemudian keluar dari Islam, maka dia tidak berhak atas harta warisan. Kalau diberikan minta gimana, Pak? Itu kan tergantung
saudara lah, sepakatannya saudara, bagi-bagi iuran sama-sama sedikit-sedikit, dikasih adiknya yang masuk, yang keluar dari Islam, itu sifatnya ya kemanusiaan saja Pak, tapi tidak ada kewajiban seperti itu ya. Tolong ini dipahami biar tidak salah. Nah, sama kayak hukum zakat Pak di bulan Ramadan, zakat fitrah ya. Orang yang zakat fitrah itu yang wajib itu orang yang hidup ya pada saat tenggelamnya matahari, itu yang wajib zakat fitrah ya. Contoh misalnya orang bayar zakat di jam 12 siang seperti itu, tiba-tiba dia meninggal jam 3 siang, maka dia nggak berhak, nggak wajib membayar zakat seperti itu. Itu contohnya. Sama kayak orang harta warisan, tiba-tiba di titik terakhir pas bapaknya sakit seperti itu, tiba-tiba dia terpleset kemudian keluar dari Islam, belum meninggal bapaknya, walaupun baru koma kan, belum meninggal, maka dia nggak berhak atas waris. Nah itu contohnya. Kemudian yang kedua adalah yang membunuh. Terus yang dibunuh bagaimana Pak? Yang ingat, yang dibunuh, jika seorang anak membunuh bapaknya atau saudaranya, maka yang membunuh ini tidak berhak mendapat waris. Ingat, yang membunuh. Bagaimana Pak hukum yang dibunuh? Seperti itu. Maka hukum yang dibunuh semestinya tidak terhapus haknya terhadap waris seperti itu. Nah, jadi bisa saja dia terbunuh, kemudian yang membunuh ini hartanya banyak, kemudian meninggal, yang dibunuh ini ternyata punya keturunan, maka dia juga berhak mendapatkan waris dari yang membunuh. Seperti itu. Contoh misalnya waris pengganti misalnya kan, itu berhak dia mendapatkan karena dia posisi dibunuh, bukan membunuh seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah budak. Kenapa budak ini nggak berhak dapat waris? Karena dia tidak merdeka terhadap dirinya, dan dia dia sebagai harta, maka dia tidak punya kecakapan untuk memiliki harta, karena dia juga harta seperti itu. Nah, makanya kalau ada budak diberikan warisan, maka dia nggak akan mendapatkan warisan tersebut, tetapi yang mendapatkan harta waris itu adalah tuannya atau yang menguasai dirinya. Maka dia tidak berhak mewarisi ataupun diwarisi. Kenapa? Karena dia juga harta. Itu gimana dia mau mewarisi sedangkan dirinya juga harta, yang bisa mewarisi juga. Itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang mungkin tidak tahu budaknya jenisnya apa, belum ada penelitian lebih jauh seperti itu. Bapak Ibu yang kami muliakan, kalau bicara tentang waris secara teori itu bisa dibaca surat An-Nisa 7, 8, 11, 12, 176, itu semua sudah secara teoritis diajarkan oleh Allah ya, detil sekali. Nah, maka sudah jelas. Cuma yang perlu kita pahami, ada angka-angka yang itu akan muncul setiap pembagian waris. Angka berapa saja? Angka 1/4, angka 1/2, angka 1/4, angka 1/8, angka 1/3, angka 1/6, angka 2/3. Itu pasti muncul dalam bicara ilmu waris. Itu aja angkanya, ketik-ketik gitu aja. Nah, contoh misalnya angka 1/2. Angka 1/2 itu kepada siapa? Kepada suami kalau dia memiliki anak. Gitu. Nah, kemudian 1/4 kepada istri jika tidak memiliki anak, kepada suami memiliki anak. 1/3 misalnya. 1/3 itu kepada bapak ibu yang jika anak yang memiliki anak itu, atau 1/3 jika tidak memiliki anak. Nah, itu aja Pak, bolak-balik. Nah, 1/8 misalnya itu istri jikalau memiliki anak. 2/3 dalam surat An-Nisa nyatakan fauqa isnataini, jika ada 2 anak perempuan atau lebih maka dia berhak memperoleh 2/3 seperti itu. Nah itu, jadi ada angka-angka keramat dalam ilmu waris ya, yaitu 1/2, 1/4, 1/8, 1/3, 2/3, 1/6, 1/3 itu yang pasti akan dipakai dalam memberikan hak-hak yang diperoleh ahli waris dalam kondisi dan situasi yang berbeda-beda. Nah itu.
Bapak Ibu yang kami muliakan, yang perlu juga dipahami di sini adalah, kenapa ada namanya ilmu waris ini. Kita belajar ilmu waris ini biar kita mengetahui benar tidak ada yang saling menzolimi. Salah satunya misalnya terkait dengan harta. Makanya kalau orang bagi waris bicara harta tidak harus ditanya, Pak, harta banyak sekali. Yaitu ada namanya harta bergerak, harta diam, harta hak guna pakai, hak guna manfaat, itu banyak sekali. Makanya kalau ada orang konsul waris itu tidak bisa seketika diputuskan. Tanya dulu hartanya apa aja, bisa hartanya berbentuk barang, bisa berbentuk saham misalnya, bisa berbentuk nilai manfaat seperti hak guna pakai seperti itu, atau dia ada harta karena dia ikut dalam sebuah usaha seperti itu. Nah itu ya, contohnya misalnya mungkin ada sebuah PT, dia memiliki apa di sana, peran apa di sana sebagainya. Ada juga harta yang belum ditagih dari orang lain, juga harta, Pak. Seperti misalnya kita punya saudara atau ada yang meninggal dunia, hartanya itu masih dipinjam oleh orang lain. Nah itu juga harta namanya, Pak. Seperti itu. Itu yang dikejar. Nah, kemudian dikumpulkan, baru kemudian dibagi. Nah, yang jadi catatan adalah kalau berbagi waris ada beberapa hal yang harus kita dahulukan. Yang pertama adalah hutang piutang. Yang kedua adalah wasiat. Nah, kalau dalam hukum perdata di KUHP agak sedikit beda dengan hukum waris dalam Islam. Kalau di KUH perdata, yang memiliki harta tuh punya hak, Pak, menentukan kepada siapa harta itu diberikan. Itu. Nah, punya hak dia. Nah, makanya kadang-kadang anaknya yang nakal dia boleh nggak kasih. Kemudian yang nggak berhak boleh dikasih. Contoh anak angkat. Dalam KUH perdata anak angkat tuh berhak, Pak, dapat waris dari ayah angkatnya. Nah, itu kalau di Islam beda, Pak. Dia tidak berhak mendapat waris, tetapi dia bisa mendapat wasiat wajibah seperti itu, atau wasiat. Nah, itu beda ya. Wasiat tuh dengan wasiat wajibah tuh tingkat kekuatan hukumnya agak berbeda. Kalau wasiat itu macam-macam buktinya, dibuktiin dia macam-macam. Kalau wasiat wajibah kayak di Mesir itu, dia otomatis akan dihukumkan oleh hakim bahwa dia mendapatkan harta tersebut. Beda itu. Nah, itu sehingga tidak bisa ditipu-tipu, Pak. Kalau wasiat bisa ditipu-tipu, Pak, ya, oleh oknum tertentu. Nah, itu bedanya, Pak, ya. Hukum waris dalam Islam dan hukum waris dalam perdata KUH perdata dalam hukum KUHP itu seperti itu. Nah, itu dulu yang pembuka pada malam hari ini. Sudah saya buka sedikit tadi angka-angkanya. Mungkin kalau kita baca surat An-Nisa bisa kita urai lagi, tapi sementara itu dulu. Ingat, saya di sini itu bukan sekedar mengisi secara teori, tetapi juga dari awal saya sampaikan kita lebih banyak bicara terhadap kontekstualnya. Kalau secara teori saya sudah baca tadi, Pak, An-Nisa ayat sekian-sekian itu sudah banyak, Pak, dijelaskan. Bapak tinggal baca Al-Quran, buka artinya, sudah jelas, Pak. Si A dapat sekian dengan alasan begini, si B dapat sekian dengan alasan begini, si C dapat sekian dengan alasan seperti ini, dengan kondisi seperti ini, sudah jelas, Pak. Nah, sekarang yang ingin kita diskusikan itu adalah kontekstualnya atau kondisi problemnya, dinamikanya di tengah masyarakat seperti itu. Bagaimana cara mengatasinya dan apa solusinya? Itu yang penting, Pak. Nah, itu ya, itu dulu. Saya mohon ada diskusi dalam pengajian ini sehingga kita bisa saling memberi, bisa saling menerima, sehingga yang bertanya itu akan memberikan nilai lebih kepada yang malu-malu bertanya, atau yang tidak paham karena ada yang bertanya akan lebih bisa dipahami oleh yang belum paham seperti itu. Sekian dulu, monggo, Pak, kita langsung buka diskusi. Monggo, kalau ada pertanyaan. Oh, silakan, Pak. Monggo, Pak.
sempat dijelaskan tentang anak yang murtad, Ya. tentang haknya hilang. Kemudian kalau dibalik, bagaimana kalau yang murtad itu orang tuanya? Oh iya. Ya. Apakah harta warisan itu masih berhak dibagi ke anak-anaknya yang muslim? Oh, ya. Oke, udah Pak. Pertama ya. Terus yang kedua, bagaimanakah tentang anak tiri? Oh ya, anak angkat ya. Ya, Anak tiri berarti anak bawaan istri ya, Ya. atau suami. ya itu aja. Ya. Terima kasih. Alam. Jadi yang saya nyatakan murtad tuh semua hal Pak ya. Jadi dalam hadis nyatakan tidak ada saling mewarisi antara orang muslim dan orang kafir. Jadi hukum ini artinya kalau misalnya bapaknya murtad, ya berarti harta itu milik bapaknya dong, maka anaknya nggak berhak mewarisi bapaknya. Itu otomatis Pak ya. Jadi kalau makanya kan dalam ada nama istilah di sana ya, bukan agama kita itu kan sangat ketat Pak. Kalau ada yang pindah agama Pak, maka hartanya pasti nggak boleh dibawa seperti itu ya. Kalau dibawa ya udah susah ditarik. Jadi kalau di kita karena sifatnya sangat-sangat menghargai, maka kalau ada bapak itu kaya raya kemudian dia murtad, maka anaknya nggak dapat apa-apa. Ya, nggak berdapat. Itu otomatis Pak, karena dalam hadis ini nyatakan muslim dan kafir atau kafir. Jadi kalau udah statusnya begitu berarti subjek darinya, berarti kalau siapapun yang murtad dia nggak boleh saling mewarisi. Nah sekarang yang kita tanyakan posisi harta di mana? Jelas di mana pun posisi harta berarti ya udah. Kalau bapaknya yang memiliki harta berarti bapak ini nggak akan mewarisi atau diwarisi oleh anaknya yang beragama beda. Tuh. Kemudian yang kedua tentang anak tiri atau anak bawaan bahasa lainnya. Anak tiri itu dia itu berhak mendapatkan warisan yang diberikan kepada ibunya gitu Pak. Ya. Jadi dia boleh mewarisi hanya kepada ibunya. Kalau dia anak ibu, artinya bapak bisa nikah sama seorang perempuan, dia bawa anak, maka dengan bapak dia nggak boleh mewarisi. Dia hanya boleh mewarisi kepada ibunya. Kalau saudara tiri lain Pak pengertiannya Pak. Kalau saudara tiri itu bisa saja Pak lain ibu lain bapak, ya kan? Nah itu misalnya tiba-tiba anak bapak punya anak ya, nikah dengan orang perawan nggak punya anak. Jadi anak ini tidak boleh mewarisi dan diwarisi oleh ibunya, ibu tirinya, karena tidak ada hubungan nasab dan sebagainya. Tetapi dia hanya boleh mewarisi kepada bapaknya dan ke atas maupun ke bawah. Tetapi kalau dia punya saudara, saudara tiri beda lagi hukumnya Pak, seperti itu. Berarti kalau saudara tiri berarti kan dia aja ya saudara tiri, tapi dia punya hubungan darah. Kalau dari bapak dia punya hubungan, kalau itu anak bawaan bapak, maka dia termasuk saudara sebapak misalnya kan, seperti itu. Jadi hak dia dengan anak bapak yang dibawa, dengan anak bapak menikah dengan istri bapak itu, maka dia sama-sama punya hak mewarisi bapak, seperti itu. Tetapi dia juga punya hak, tapi yang anak ini batasannya tidak punya hak mewarisi ibu tirinya. Tetapi saat dia saling mewarisi kepada bapaknya, bisa saja bapak nikah dengan ibu ini punya anak lagi satu, sehingga ada namanya anak saudara tiri ya, maka dia sama-sama berhak mewarisi ke bapak. Kalau ke ibunya berarti yang bapak hasilkan dari hubungan dengan ibunya. Itu Pak ya bahasanya. Oke, kalau kurang jelas bisa Pak ditanya lagi biar bahasanya biar lebih jelas. Terima kasih Pak, seperti itu. Tinggal monggo. Waalaikumsalam. Iya. Iya. Tetapi juga yang dikasih bagaimana terkait waris terkait istri yang dikasih termasuk anak-anak yang akan mendapatkan satu itu. Kemudian yang kedua, ada
dan B menikah, Ya. tetapi setelah sekian lama menikah tidak Miliki. mempunyai anak, Ya. sehingga dia mengangkat anak. Oh ya. Nah, namun dalam perjalanan itu ternyata harta itu banyak milik si istri, yang memang istrinya kaya dan bahkan punya rumah, membawa anak istri. Tiba-tiba terjadi kecelakaan, meninggal si istri dan menikah lagi si bapak ini, sehingga punya anak-anak. Oh ya. Terkait masalah anak-anak ini, Ya. bagaimana? Apakah masih bisa mendapatkan harta? Oh ya. Terkait hal tersebut. Ya. Terima kasih. Yang pertama dulu Pak, ini sering terjadi. Ya mungkin yang ngetren kemarin tuh Murdiono ya, itu ngetren banget seperti itu. Gini Pak, karena sekarang ini Pak, mohon maaf, Bapak kalau ngurus waris itu harus ada PAW Pak. Ya, tidak ujuk-ujuk langsung ke notaris nggak bisa Pak. Maka pasti akan tertolak anak yang nikah sirri, kecuali ada akad yang diatur, akad hibah misalnya, wasiat dan sebagainya, kemungkinan mus. Tapi kalau Bapak ngambil jalur waris gak akan tembus Pak, karena di sana ada namanya PAW, penetapan ahli waris, yang akan dibuktikan dengan buku nikah, paham Pak ya? Jadi kalau orang yang punya anak siri pakai cara lain. Ya itu Pak ya, saya nggak mau terlalu banyak, nanti ada yang dengar benar-benar nanti. Ya. Yang kedua, dalam warisan itu ada yang perlu harus diketahui Pak, ada namanya harta bawaannya. Nah, contoh, saat dia menikah dia membawa harta, berarti sebenarnya itu hak siapa? Harta itu adalah hak yang membawa, seperti itu. Siapakah yang boleh mewarisi kalau dia meninggal dunia? Kan itu ya, karena itu harta bawaan, hak perempuan itu, karena kalau dia menikah dengan orang miskin, meninggallah dia, maka si laki-laki ini berhak mendapatkan 1/4 atau setengah dari harta dia, tergantung kondisinya. Kalau tidak punya anak dapat setengah, kalau punya anak dapat 1/4. Terus dia nikah lagi Pak, gitu ya. Ya maka ya punya anak yang berhak mewarisi bapaknya ini, harta bapaknya, bukan harta ibunya itu. Maka sisa itu kembali kepada saudara-saudaranya, ibunya, musaharah Pak, kepada ibu bapaknya yang di atas, nyampi kepada saudara kandungnya, saudara sebapak, seperti itu Pak. Jadi si laki-laki ini berhak mendapatkan harta perempuan itu jika tidak punya anak setengah. Lumayan Pak, setengah kalau 1 M misalnya 1 juta, lumayan. Kalau 2 M Pak, 1 M besar Pak, lumayan, nggak kerja dapat uang. Seperti itu. Kemudian dia nikah lagi karena dia punya uang banyak, maka dia punya istri, punya anak, maka berlakulah hukum waris pada asal, pada sebagaimana biasanya. Kalau masalah anak angkat, mohon maaf saya sudah jelaskan tadi, di KUH Perdata itu berhak mendapatkan, tapi kalau di Islam tidak berhak. Tetapi dia tidak menzolimi, ada namanya wasiat atau wasiat wajibah. Wasiat wajibah itu 1/3 maksimal, tergantung hartanya. Jadi dia otomatis dapat Pak kalau di sana di Mesir hukumnya. Jadi dia udah kalau dia mengadukan perkara ini kepada pengadilan akan memberikan dia porsi 1/3 karena ada istilah wasiat wajibah. Kalau misal tidak ada wasiat wajibah, maka ada wasiat. Wasiat ini sangat rentan. Makanya Bapak kalau punya anak angkat Pak, segera bikin wasiat, bernotaris. Kalau Bapak punya harta banyak, ya kalau punya harta cuma 5 juta ya malu-maluin, biayanya juga lebih besar daripada hartanya seperti itu. Kalau punya harta banyak Pak, punya anak angkat, dia tidak dizolimi oleh saudara-saudaranya, namanya harta Pak, naluri manusia, susah kan, maka tolong segera buat wasiat sebelum Bapak meninggal. Kalau anak itu duluan meninggal, ya berarti bukan rezekinya, gitu aja Pak. Terima kasih. Monggo Pak, biar kita, kalau emang ada yang merasa penjelasan saya nggak pas, boleh dibantu saya untuk menjelaskan ya, seperti itu. Nah, saya tidak baca buku ini Pak, kalau buku ini terlalu detail Pak, bicara harta detail banget ya, jadi susah kita jelasin, nanti waktunya cukup. Oh silakan Pak. Oh waktu yang cukup. Apa namanya, posisi anak yang cacat mental seperti apa posisinya? Ya, anak mental itu tidak ada halangan mewarisi atau diwarisi, karena tidak ada hukum yang menghalangi.
maka yang akan mengatur hartanya adalah pengampunya, ya kan? Dia akan, atau mungkin yang ditunjuk untuk menguasai yang ngurus, nah, seperti itu ideal ya. Jadi itu tidak ada hukum yang mencegah, sama kayak anak kecil seperti itu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري.